Halo semua, perkenalkan nama saya Elkana Ilpianta dengan NIM F1D221053 dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Jambi Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari soal ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, kita akan membahasnya dengan bersama-sama. Yang pertama yaitu definisi masyarakat informasi. Masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan dan memadai. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif serta internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara yang kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra, di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut sebagai warga digital. Ini merupakan salah satu pengertian dari definisi masyarakat informasi. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang pentingnya informasi, yaitu di mana soalnya mengapa informasi diperlukan. Jadi kita akan membahas pentingnya informasi. Banyak sekali orang-orang bertanya, mengapa informasi sangat diperlukan? Informasi sangat sekali diperlukan oleh manusia karena dengan adanya sistem informasi ini, maka data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Manusia bisa dengan mudah untuk melakukan hal apapun karena adanya data informasi. Jadi pentingnya informasi ini sangat berarti bagi kehidupan manusia, di mana data-data yang akan kita buat, kita tulis, bahkan kita lakukan, yang telah kita terdata, itu dapat kita lihat kembali di waktu kapanpun dan bisa kita lihat walaupun sudah waktunya sangat lama. Yang pada poin ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi. Kita akan membahas teknologi. Teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam melakukan suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Fungsi teknologi yaitu sebagai penyimpanan, juga sebagai pencari kembali informasi yang telah ada sebelumnya. Teknologi juga berfungsi membantu serta mempermudah kegiatan manusia, dapat meringankan pekerjaan manusia, serta teknologi dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan dapat menambah lapangan pekerjaan. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan, yaitu teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar seperti sekarang, kita bisa mengakses apapun pelajaran di dalam bidang telekomunikasi dan informasi. Kita bisa mengaksesnya dengan cepat dan kapanpun. Pada poin yang ketiga, yaitu tentang pentingnya informasi. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi untuk membantu kegiatan manusia dalam setiap kegiatan kehidupan. Teknologi informasi membantu manusia dalam membuat,
menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi dengan cara yang mudah. Kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu komponen sistem teknologi informasi. Apakah itu komponen sistem teknologi informasi? Yaitu komponen sistem teknologi informasi adalah suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem informasi teknologi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Ini adalah kemampuan individual dalam melakukan pengolahan. Ada 6 komponen dasar dari sistem informasi, yaitu orang atau brainware, yang kedua hardware atau perangkat keras, yang ketiga software, yang keempat prosedur, yang kelima basis data, yang keenam jaringan atau network. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keenam dasar sistem informasi tersebut. Yang pertama, orang atau brainware, yaitu kemampuan individual dalam melakukan pengolahan. Ia berperan sebagai pengelola atau pengguna. Di sini yaitu kita sebagai pengguna sistem informasi tersebut, komponen sistem informasi tersebut di mana manusia sebagai penggunanya. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Hardware juga terdapat 3 macam komponen standar, yaitu input, output, dan jaringan, di mana semua komponen tersebut dapat dihubungkan dengan hardware. Yang ketiga yaitu software atau perangkat lunak. Software merupakan sebuah aplikasi ataupun sistem yang berada di dalam hardware yang biasanya berfungsi untuk mengoperasikan suatu aplikasi dalam hardware. Yang keempat ada prosedur, merupakan sekumpulan aturan-aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. Yang kelima ada basis data. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencarian informasi. Yang keenam yaitu ada jaringan atau network, merupakan media yang berfungsi sebagai piranti dukungan untuk menghubungkan piranti lain ke dalam komputer agar kerjanya lebih luas. Pada slide berikutnya, kita akan membahas perangkat keras komputer, yaitu poin pada perangkat keras komputer. Apakah itu perangkat keras? Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya hanya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Di sini ada 2 yang akan kita jelaskan, yaitu mengenai piranti masukan dan piranti keluaran. Piranti masukan adalah salah satu unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. Beberapa contohnya yaitu keyboard, mouse, kamera, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada piranti keluaran, atau disebut dengan piranti keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan luaran. Contohnya yaitu printer, speaker, dan plotter. Pada poin berikutnya kita membahas perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak merupakan istilah khusus yang sering dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital di dalamnya, meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Klasifikasi perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu sistem operasi atau operating system,
program aplikasi atau application programs. Yang ketiga, bahasa pemrograman atau programming language. Yang keempat, program bantu atau utility. Di sini kita akan membahas bagian dari perangkat lunak yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Microsoft Word, yaitu software yang mengolah kata. Yang kedua yaitu Microsoft Excel, yaitu software untuk mengolah angka. Yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint, yaitu program untuk presentasi. Seperti pada saat sekarang ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan membahas poin berikutnya, yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer, menyediakan sekumpulan layanan kepada pengguna sehingga memudahkan dan sangat menyamankan. Fungsi dasar dari sistem informasi yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Tujuan dari sistem informasi yaitu yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga yaitu kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa terganggu layanan yang telah ada. Pada poin berikutnya yaitu penerapan IT. Manfaat teknologi informasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, baik dalam bidang pendidikan, dalam komunikasi, bisnis, industri, hingga juga pada bidang kesehatan. Contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada bidang pendidikan. Masa kini kita dengan mudah mencari buku dari berbagai sumber internet. Dengan itu bisa menambah wawasan kita lebih luas lagi. Yang kedua yaitu pada bidang komunikasi atau kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi kita walaupun dengan jarak jauh. Penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu bagi kita, terutama kita di kalangan pelajar, karena kita bisa saja mengakses kapanpun dan kita bisa juga mengakses setiap yang kita ingin cari di internet itu hanya dengan waktu yang mudah dan dengan waktu yang kapanpun kita inginkan. Jadi penerapan teknologi informasi ini sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita di dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang telah ada. Mungkin itulah penjelasan dari saya tentang poin-poin dari soal ujian tengah semester mata kuliah TIK atau Teknologi Komunikasi dan Informasi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan semoga apa yang telah kita dapat dari video ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.